Pasukan pelopor Korps Brigade Mobil adalah unsur pelaksana utama di jajaran Korps Brimob Polri yang memiliki tugas pokok untuk membina dan mengerahkan kekuatan fungsi pelopor guna melaksanakan tugas extraordinary event, penanganan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, penanganan perang asimetris, Special Force and Task Force, emergency policing, penanganan konflik sosial berbasis SARA, border policing, pengamanan kegiatan investasi strategis, VIP protection, disaster policing, penanganan pandemi, memberikan bantuan tindakan pertama di tempat kejadian perkara atau TP-TKP, dan pengolahan tempat kejadian perkara atau olah TKP untuk mendukung proses penyidikan serta tugas lain pada lingkup tugas pokok Polri. Guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, pasukan pelopor Korps Brimob dibekali dengan kemampuan perorangan dan kemampuan satuan, di antaranya kemampuan gerilya anti-gerilya, jungle warfare, urban warfare, penindakan huru-hara, anti-anarki, respon to active shooter incident, SAR, VIP protection, tactical medic. Sejarah singkat pelopor didahului dengan Ranger sebagai pionir pelopor. Pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1956 dikirim 15 personil untuk mengikuti pendidikan di Okinawa, Jepang dan Filipina sebanyak 2 gelombang. Pilihan pertama tempat pelatihan adalah di Filipina. Di Filipina, para peserta memperoleh pendidikan dan latihan dari para instruktur yang berpengalaman. Adapun pilihan studi ke Filipina adalah karena situasi gangguan keamanan dan medan tugas yang harus dihadapi mirip sekali dengan Indonesia. Sedangkan pilihan pelatihan kedua di Okinawa dipilih karena tempat itu merupakan pangkalan Amerika Serikat terbesar di Pasifik sesudah Perang Dunia Kedua berakhir. Kemudian pada tahun 1956 dilanjutkan perekrutan sejumlah 15 personil dari lulusan SPN Sukabumi yang lulus seleksi untuk dididik kualifikasi Rangers di SPMB atau Sekolah Pendidikan Mobile Brigade di Porongwatu Kosek, dan pada tahun 1959 dididik 3 angkatan sebagai cikal bakal pembentukan Satuan Ranger Pelopor yang terdiri dari angkatan ke-1 dididik sejumlah 196 orang dan lulus sejumlah 117 orang dan ditempatkan di Kompi 5994 Ranger dipimpin oleh Komandan Kompi AKP KL Lumi. Kemudian angkatan kedua dididik sejumlah 169 dan yang lulus sejumlah 109 orang. Selanjutnya ditempatkan di Kompi 5995 Rangers dipimpin oleh Komandan Kompi AKP Anton Sujarwo. Angkatan ketiga dididik sejumlah 242 orang dengan kelulusan mencapai 114 orang, ditempatkan di Kompi 5996 Rangers dipimpin oleh Komandan Kompi AKP Saim. Tetapi karena AKP Saim ditugaskan ke luar negeri, maka ditunjuk AKP Hudaya Sumaria sebagai PJS Komandan Kompi 5996. Pada tahun 1961, ketiga kompi tersebut disatukan menjadi Batalion 1232 Ranger Pelopor pada tanggal 14 November 1961 atau bertepatan dengan HUT Brimob dilakukan penyerahan Nugraha Sakanti Yanotama oleh Presiden Soekarno dan sekaligus merubah nama Mobrig atau Mobile Brigade menjadi Brimob atau Brigade Mobil. Bersamaan dengan itu, nama Ranger diganti menjadi Pelopor pada tanggal 14 November 1964 berdasarkan Skepmen _Pangap Nopol 32-11-1964 dibentuklah Resimen Pelopor dengan 2 Wajah Wajrasena berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang susunan organisasi tata kerja pada tingkat markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka dibentuklah pasukan pelopor Korps Brimob yang membawahi 4 resimen pelopor dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi yang berkedudukan di bawah Dankor Brimob Polri.
Untuk mengingat dan mengenang sejarah perjuangan pelopor, maka pada tanggal 22 Juli 2020 diadakan sarasehan di Gedung Gineng Pratidina Mako Kops Brimob Polri Kelapa II Depok yang menghasilkan kesepakatan bahwa hari lahir pelopor ditetapkan pada tanggal 14 September tahun 1959. Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki pasukan pelopor Kops Brimob, sejauh ini telah mampu menorehkan prestasi yang membanggakan, di antaranya keberhasilan dalam penanganan kelompok KKB di Aceh, Papua, Sulawesi, Poso, penanggulangan huru-hara di ibu kota Jakarta, dan berbagai kota lainnya, penanganan konflik sosial di Sampit, Kalimantan Tengah, Bali Nuraga, Lampung Selatan, Ambon, Maluku, dan Ternate, Maluku Utara, operasi kemanusiaan dalam penanganan bencana alam berupa gempa bumi di NTB, gempa bumi di Cianjur, dan gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, tugas evakuasi kecelakaan pesawat Sukhoi dan Sriwijaya Air, dan pengamanan event internasional berupa G20 di Bali tahun 2022, KTT ASEAN ke-43 tahun 2023, dan pengamanan kegiatan olahraga internasional MotoGP Mandalika tahun 2022, serta ikut andil dalam misi perdamaian dunia dengan mengirimkan pasukan FPU ke Sudan dan MINUSCA Afrika. Dengan moto Brimob untuk Indonesia, para prajurit pelopor bertekad untuk menjadi prajurit yang handal dan selalu menjadi andalan kepolisian dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun tekad tersebut tidak serta-merta dapat terwujud tanpa didasari dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang memadai. Maka dari itu, para prajurit pelopor selalu dan tidak akan pernah berhenti untuk berlatih dalam meningkatkan kemampuan perorangan maupun kemampuan satuan guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas di masa mendatang. Kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan yang sudah dilakukan pasukan pelopor tersebut diantaranya berupa latihan bersama dengan kepolisian luar negeri atau pelatihan counter terrorism dengan negara Turki dan Prancis, Joint Sniper Training JSG-9 antara kepolisian negara Jerman dan Kops Brimob Polri dengan sandi latihan Padma Adler 2023. Serta turut berpartisipasi dalam kegiatan kepolisian internasional berupa SWAT Challenge tahun 2023 yang diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab. Di samping peningkatan kemampuan pasukan pelopor tersebut terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pasukan pelopor, juga telah ditetapkan standar kompetensi kerja khusus meliputi standar kompetensi operator kendaraan serbu, operator kendaraan APC, operator kendaraan AWC, operator kendaraan security barrier, sniper, petugas SAR, petugas VIP protection, dan petugas penindak pada satuan PHH. Selanjutnya terhadap para personil jajaran pasukan pelopor juga telah disertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan oleh Dankor Brimob Polri dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP sebagai bukti yang tertulis atau pengakuan yang sah atau legal atas penguasaan kompetensi fungsi Brimob guna dijadikan sebagai payung hukum personil dalam pelaksanaan tugasnya untuk memberikan keyakinan kepada organisasi Polri bahwa pelaksanaan tugas organisasi dilaksanakan oleh personil yang kompeten sesuai dengan bidangnya, untuk memberi keyakinan pada stakeholder bahwa personil yang bertugas pada organisasi Polri adalah personil yang berkompeten sesuai bidang kompetensinya untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi yang didapat dari hasil proses pendidikan dan pelatihan. Sudah tadi bentuk latihan tadi itu yang penting sekali. Latihan tadi itulah yang membuat kita tuh menjadi hack gitu tuh. Nggak perlu langsung dikasih tahu. Jalan itu kan sudah tahu jalan tuh ya. Saya kalau lari kemana? Nggak perlu dikasih tahu. Kalau lompat kemana? Ya kita kalau lompat lari seperti itu. Ya kita kiri ganjil kanan, plak udah langsung. Ya memang juga beda ya. Bedanya apa namanya tantangan yang dihadapi itu yang memang. Terus sekarang kita kan sudah nggak. Karena nggak kayak kalian, ini fungsinya orang TNI kan kayak gini nih kan. Pelopor itu dulu namanya awalnya adalah Ranger. Ranger itu dulu ada 3 kombi Ranger 342 ini yang dibentuk pada tahun 1959. Nah kemudian dengan berjalannya waktu berkembanglah kombi Ranger itu dijadikan batalion 1232 pelopor. Itu kalau kita ditugaskan ke luar Jawa. Iya. Kalau ditugaskan di luar Jawa, itu sebetulnya tidak enak juga tugas itu, tapi menjadi suatu kebanggaan. Oh, iya. Ya.
harapan saya untuk pelopor yang sekarang ada dan yang akan datang itu ya paling tidak nyerempet seperti pelopor zaman dulu lah. Jadi pelopor itu dengan cara dites, dilatih, dan tidak hanya pakai saja. Dirgahayu ke-64 pelopor tahun 2023. Kami bukan yang terbaik, tapi kami akan lakukan yang terbaik untuk NKRI. Brimob untuk Indonesia. Negara hadir, negara tidak boleh kalah.